Bagaimana Al-Quran ini merupakan mukjizat yang sangat ajaib, yang bisa dihafal, sementara kita tidak mungkin menghafal buku yang tipis. Tetapi Al-Quran yang tebal bisa dihafal. Ini adalah sebuah keajaiban. Nah, Tuhannya ajaib, Nabinya ajaib, kitabnya ajaib, berarti umatnya ajaib. Nah, berarti kita adalah orang yang ajaib. Tanda petik sakte begitu istilahnya ya. Atas perintah Allah bahwa ketika menyeberangi sungai dilarang meminum air kecuali seteguk, dan tidak boleh membawa bekal air lagi. Ini memang terbalik dengan hukum alam ya, terbalik. Ini pasukan haus mau perang, tidak boleh minum, hanya seteguk bolehnya, dan tidak boleh bawa airnya lagi. Ini kan terbalik. Nah, ternyata dalam faktanya sebagian besar itu minum karena mereka pakai logika manusia. Saya mau perang perjalanan panjang, harus minum yang banyak, bawa bekal lagi. Hanya sedikit yang patuh kepada perintah dari, sehingga ketika menyeberangi sungai ternyata orang yang banyak ini, yang minumnya banyak, bekalnya banyak, akhirnya itu tidak mampu melanjutkan perjalanan. Nah, ini keajaibannya. Jadi dengan ketaatan, keyakinan akan muncul keajaiban. Yang sedikit nikmat yang Allah berikan, bungkusnya itu masalah-masalah, musibah-musibah. Jadi kadang-kadang itu Allah akan siapkan nikmat pada kita, tapi diberi bungkus yaitu masalah-masalah. Sebagaimana Allah berikan kepada Ibunda Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah di petang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kemauan hati untuk melangkahkan kaki ke Masjid Mujahidin ini dalam suasana agak gerimis yang tentunya kadang-kadang membuat kita ini agak malas untuk keluar rumah. Tapi karena kekuatan jiwa kita, karena ikatan batin kita dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih diberi kemauan untuk bisa sampai ke masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita sekalian, memberikan keistiqomahan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, pada kesempatan ini saya akan membawakan topik tentang mewujudkan keajaiban. Nah, ini kalau kita renungkan, ajaib itu kan sesuatu yang luar biasa, yang terjadi di luar rencana kita, kejadian yang lebih baik dari yang kita rencanakan, bahkan kadang-kadang kejadian yang bertolak belakang dengan yang apa kita pikirkan. Itu adalah keajaiban. Ada yang mengatakan keanehan. Nah, ini masa gajinya cuma 1 juta bisa beli rumah 1 miliar. Nah, ini kan ajaib ya. Dan ternyata Tuhan kita Allah ajaib. Dengan kun fayakun akan membentuk keajaiban. Tuhannya ajaib, kemudian nabinya ajaib. Rasulullah itu punya banyak keajaiban, punya banyak mukjizat ya. Itu adalah keajaiban di luar nalar manusia.
Bahkan pernah itu Rasulullah itu kan keluar susu dari jari-jarinya. Nah, ini juga termasuk bentuk-bentuk kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada manusia melalui para nabinya. Juga Rasulullah ini pernah membelah bulan. Dan ternyata dalam penelitian itu ada garis memang di bulan itu katanya, garis belahan itu. Ternyata bulan betul-betul terbelah pada waktu itu. Bahkan yang paling ajaib adalah Rasulullah bisa melakukan Isra dan Mi'raj dalam waktu yang tidak beberapa lama, di malam hari, bukan sepenuh malam. Sebagian malam Rasulullah melakukan keajaiban atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an dijelaskan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak golongan yang kecil sedikit mampu mengalahkan golongan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Logikanya golongan besar itu bisa mengalahkan golongan kecil. Makanya manusia kadang-kadang memperbanyak pengikut supaya menjadi kuat, ya. Memperbanyak follower misalnya itu ya. Kalau sekarang itu supaya nanti banyak pemasukannya. Itu dalam hitung-hitungan manusia. Tetapi di situ kadang-kadang muncul keajaiban-keajaiban yang tak terduga. Nabinya ajaib, kitabnya juga ajaib. Kitabnya juga ajaib. Bagaimana Al-Quran ini merupakan mukjizat yang sangat ajaib. Yang bisa dihafal oleh manusia padahal jumlah kertasnya itu tebal. Sementara kita tidak mungkin menghafal buku yang tipis. Tetapi Al-Quran yang tebal bisa dihafal. Ini adalah sebuah keajaiban. Nah, Tuhannya ajaib, nabinya ajaib, kitabnya ajaib, berarti umatnya ajaib. Nah, berarti kita adalah orang yang ajaib. Tanda petik sakte begitu istilahnya ya. Nah, harusnya begitu. Jadi bagaimana ini sekarang tugas kita mewujudkan keajaiban dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan secara fisik, tubuh kita ini sangat ajaib. Tubuh kita ini sangat ajaib. Kita setiap hari kan kemasukan racun setiap hari. Baik itu dari udara, baik itu dari makanan, setiap hari kita kemasukan. Ya. Kalau kita beli misalnya ayam goreng misalnya itu minyaknya hitam itu. Saya kadang-kadang trauma itu kalau melihat, Pak. Ya. Enak ayamnya, Pak. Ya. Enak. Saya lihat ke penggorengan, celang barana oli. Ya. Itu pun saya coba. Mungkin karena saya beli malam hari jam-jam 9, mungkin sudah berkali-kali penggorengan. Saya coba datang sore hari, ketika baru buka, ternyata tetap hitam minyaknya. Iya, jadi betapa teganya itu. Ya. Nah, tapi ternyata kita ajaib, kita masih sehat ini. Kita masih sehat. Ternyata apa? Allah telah membuat kepada kita keajaiban, yaitu proses-proses dalam tubuh kita yang memproduksi antioksidan, ya. Jadi pelawan radikal bebas yang tiap hari masuk pada kita. Radikal bebas ini masuk lewat makanan kita, terutama itu radikal bebas, pemicu kanker ya dan semacamnya, itu namanya radikal bebas. Nah, bagaimana cara memproduksi radikal bebas ini? Bagaimana cara melawan radikal bebas ini? Allah telah menciptakan sebuah sistem dalam tubuh kita. Kita ini punya namanya kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini ya namanya kelenjar itu kecil dalam tubuh kita ya. Tapi kelenjar ini bisa menghasilkan antioksidan, lawan dari karsinogen, penyebab adanya kanker itu namanya antioksidan. Nah, antioksidan ini dihasilkan oleh kelenjar ini dalam suasana gelap. Nah, dalam suasana gelap. Jadi saya ulangi, antioksidan ini kan pelawan kanker. Secara otomatis dalam tubuh kita itu diproduksi dalam suasana gelap. Nah, dalam penelitian dikatakan itu sekitar jam 11 malam itu sampai sekitar ya jam-jam 3 atau jam-jam 2 itu produksi tertingginya. Tapi dalam suasana tidur yang lelap dan kondisi gelap. Kalaupun ada lampu tapi remang-remang. Nah, ini akan menghasilkan hormon ya, hormon-hormon yang bisa membantu kita. Hormonnya ini antioksidan. Berarti kalau orang tidurnya lebih dari jam 11, ini produksi antioksidan ini mengecil jumlahnya. Jadi kalau orang terlalu lama jagongan itu
sistem kekebalan tubuhnya itu rendah. Rawan terjadi penyakit-penyakit, diantaranya penyakit kanker atau tumor. Berarti orang begadang malam, hati-hati yang main game macam-macam itu rawan sekali terkena serangan penyakit-penyakit seperti ini. Karena produksi antioksidannya itu rendah sekali. Sementara kalau jam 11 kita tidur pulas, berarti tidurnya bukan jam 11. Karena kalau tidurnya jam 11, pulasnya nanti jam 12 mungkin ya. Berarti tidurnya itu kalau bisa jam 10. Atau sebelumnya kalau bisa. Bahkan Rasulullah itu tidurnya ba'da isya ya. Ba'da isya. Tapi tidak mudah sekarang. Sekarang dunia malam kita itu bahkan di Arab sendiri itu dunia malam juga. Jadi di Mekah itu baru ramai kalau malam. Siang hari sepi gitu. Kabarnya itu orang bekerja jam-jam 10 baru bekerja katanya itu. Jadi pagi santai orang di sana. Di hotel itu ya santai dong tedungan. Ini di hotel. Tapi kalau malam ramai, di jalan-jalan itu ramai sekali karena mungkin panas itu. Jadi saya ulangi bahwa kita ini ajaib karena Allah telah membekali pada kita untuk melawan racun-racun yang masuk dalam tubuh kita. Inilah keajaiban yang pertama yang Allah berikan kepada tubuh kita. Nah sekarang yang kedua, keajaiban pada pikiran kita. Keajaiban pada pikiran kita dan pada perasaan kita. Kalau pikiran itu yang kita ketahui, kalau perasaan yang kita yakini. Ini. Kalau pikiran yang kita ketahui, kalau perasaan yang kita yakini. Yakin itu baru didapat setelah melalui pengetahuan. Jadi dalam tahapan ilmu, hadirin sekalian, yang pertama itu tahu. Makanya Allah bekali kita dengan panca indera sebagai pintu pertama masuknya pengetahuan. Kan pengetahuan itu adalah informasi pada kita. Jadi panca indera kita itu mata kita, ya, telinga kita, itu semuanya penangkap informasi. Itu pintu pertama masuknya ilmu kepada kita. Tapi tidak cukup itu harus ada namanya pemahaman, ya, harus ada pemahaman dan kesadaran. Dan itu masuk ke dalam yang kita rasakan, yaitu akhirnya menjadi yang kita yakini. Banyak orang tahu tentang puasa, tentang sholat, tapi tidak bisa maksimal sholatnya, hanya masih di tataran pengetahuan. Bahkan para koruptor itu tahu bahwa korupsi itu adalah sebuah kesalahan, tapi mereka masih melaksanakan. Kenapa? Di tataran pengetahuan. Belum ada pemahaman dan kesadaran dalam jiwa. Maka kita sebagai orang beriman itu harus melanjutkan. Tidak sekedar tahu, tapi kita juga bisa masukkan pemahaman dalam hidup kita. Ya. Pemahaman itu adalah langkah berikutnya untuk memasukkan pengetahuan dari pikiran menuju ke jiwa kita melalui perasaan kita. Sehingga kalau sudah masuk pada perasaan itu menjadi keyakinan. Makanya kita itu kalau sudah waktunya sholat, walaupun panas, walaupun bagaimana, ke masjid, itu karena sudah masuk ke tataran keyakinan. Kalau ke pengetahuan, hujan, tidak usahlah, itu sekedar tahu begitu. Jadi sangat lemah, sangat lemah. Maka ketika sudah masuk ke dalam tahapan keyakinan, baru akan menimbulkan keajaiban. Baru akan menimbulkan keajaiban. Doa-doa kita itu baru bisa dijawab oleh Allah kalau sudah masuk kepada keyakinan. Kalau hanya doanya di mulut, itu maka menguap. Contoh misalnya begini, ya Allah berilah saya rizki yang banyak. Tapi dalam pikiran kita, bagaimana dapat rizki yang banyak, pekerjaan begini. Nah itu, yang diyakini itu adalah tidak dapat yang banyak. Nah ini. Jadi ya Allah pinterkan saya ranking 1, tapi bagaimana saya ini bodoh. Nah, bodohnya yang dirasakan, sehingga itu yang terjawab. Jadi kadang-kadang kita itu mengcancel doa kita dengan keyakinan kita yang terbalik. Dengan keyakinan kita yang terbalik. Oleh karena itu keyakinan ini penting dimasukkan dalam jiwa kita dan pikiran kita supaya yang masuk itu yang positif-positif saja. Sebab kalau tidak maka ini sangat berbahaya. Makanya kalau kita bilang susah, ya susah betul kita itu. Lebih baik kita bilang tidak mudah. Lebih baik bilang tidak mudah. Karena kata-kata tidak atau jangan atau belum itu tidak dianggap oleh keyakinan kita. Mari kita buktikan ya, kita buktikan sekalian bahwa kata-kata jangan dan tidak itu ditolak dalam jiwa kita, tapi diterima dalam pikiran kita. Mari kita buktikan. Kita buktikan ya. Jangan pikirkan. Nah, ini ya coba. Mari kita pikirkannya. Jangan pikirkan, jangan sampai dipikir ya.
Jangan sampai dibayangkan, jangan sampai gajah naik sepeda. Jangan dibayangkan. Jangan membayangkan gajah naik sepeda. Yang terbayang apa sekarang? Yang terbayang apa? Gajah naik sepeda. Kan barusan mikir Bapak, gajah naik sepeda. Padahal saya melarang memikirkan gajah. Jangan itu hilang nanti. Yang masuk itu adalah gajah naik sepeda. Apalagi saya bilang gajah naik sepeda pakai lipstik. Tambah terbayang gajah naik sepeda pakai lipstik. Kata-kata jangan itu tidak dianggap dalam keyakinan kita. Makanya lebih baik kita mengatakan jangan bilang sulit, tapi tidak mudah. Tidaknya hilang, mudahnya yang muncul nanti. Sehingga lebih mudah bagi kita untuk menyelesaikan. Itu disebut dengan disiplin kata. Memang tidak mudah. Nah ini, tidak mudah dalam keseharian kita. Apalagi kita bergaul dengan masyarakat yang notabene itu bermacam-macam karakternya. Maka itu memang tidak mudah. Tapi Allah bisa ciptakan keajaiban. Hadirin rahimakumullah. Nanti kembali kepada tadi ayat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak golongan yang kecil bisa mengalahkan golongan yang besar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari keyakinan. Ini diceritakan ketika di zaman sebelum Nabi Daud, itu ya. Bani Israel itu dipimpin oleh seorang dari orang biasa dari kalangan Bani Israel yang bernama Talut. Nah, Talut ini adalah Allah angkat sebagai pemimpin Bani Israel. Waktu itu ada nabi, tapi bukan rasul. Di dalam buku karya B. Arifin tentang kisah-kisah dalam Al-Quran, nabi itu namanya Nabi Samuel. Mungkin wallah alam ya, mungkin ini kisah Israiliyat ya mungkin ya. Nabi ini memang penerus Nabi Musa, ya. Penerus Nabi Musa, tapi bukan Rasul. Nah waktu itu Allah mengangkat Talut ini sebagai pemimpin Bani Israel untuk melawan orang-orang yang menguasai Palestina. Maka diutus oleh Allah pasukan ini, bukan pasukan, rakyat biasa, dipimpin oleh Talut untuk merebut Palestina. Maka ketika itu dalam kondisi haus dan lapar, kemudian menyeberangi sebuah sungai. Atas perintah Allah bahwa ketika menyeberangi sungai dilarang meminum air kecuali seteguk dan tidak boleh membawa bekal air lagi. Ini memang terbalik dengan hukum alam ya, terbalik. Ini pasukan haus mau perang, tidak boleh minum, hanya seteguk bolehnya, dan tidak boleh bawa airnya lagi. Nah, ini kan terbalik. Nah, ternyata dalam faktanya sebagian besar itu minum karena mereka pakai logika manusia. Saya mau perang perjalanan panjang, harus minum yang banyak, bawa bekal lagi. Hanya sedikit yang patuh kepada perintah dari Talut ini. Sehingga ketika menyeberangi sungai, ternyata orang yang banyak ini, yang minumnya banyak, bekalnya banyak, airnya itu tidak mampu melanjutkan perjalanan. Nah ini keajaibannya. Jadi dengan ketaatan, keyakinan akan muncul keajaiban. Yang sedikit inilah yang ternyata mampu, jumlahnya sedikit. Ini sudah yang pertama, bukan pasukan perang, hanya rakyat biasa. Kemudian dipotong lagi lebih dari separuh, tidak mampu melanjutkan perjalanan perang. Tinggal sisanya. Harus melawan pasukan yang besar. Dalam sejarah dikatakan pasukan itu namanya bangsa Nebukadnezar ya, bangsa yang besar dan kuat-kuat dengan peralatan perang yang canggih pada waktu itu. Pemimpinnya itu adalah Jalut. Dalam kisah-kisah Islam, dalam kisah-kisah Nasrani disebut Goliat ya, disebut Goliat dalam kisah agama Nasrani, dan diakui kisah ini oleh orang-orang Nasrani juga ya. Maka dalam peperangan itu kemudian Daud yang kecil mampu mengalahkan Jalut yang pimpinan perang penerimanya dengan cara ketepal itu ya, ketepal itu dilempar kena matanya sehingga kalah, dan pasukan ini bisa dikalahkan oleh kaum muslimin. Itulah bagaimana Allah ciptakan keajaiban ketika menjadikan ketaatan dan keyakinan itu menjadi pondasi hidup kita ya. Oleh karena itu ini tidak mudah dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sekarang di bawah, tapi dengan penuh keyakinan Allah akan balik
Ya, Allah akan balik sesuai dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang bagaimana cara-cara menciptakan keajaiban? Mewujudkan, bukan menciptakan. Allah yang menciptakan. Kita mewujudkan, menyambungkan energi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama supaya kita ajaib adalah sering-sering kita bersyukur. Dalam bahasa kita itu berterima kasih. Ya, kita berterima kasih. Dan berterima kasih ini bukan hanya ya kepada orang, tapi juga kepada benda-benda sekitar kita. Kepada diri kita. Wahai tanganku, terima kasih. Engkau telah membantuku untuk taat kepada Allah. Dengan engkau aku bisa berwudu, bisa memberi dan semacamnya. Ini akan membuat hati menjadi lembut. Hati menjadi berterima kasih. Sepeda motor berterima kasih. Karena itu menyerap. Hidup ini ada energi namanya menyerap. Menyerap itu. Itu jadi saksi nanti di hadapan Allah. Menjadi saksi. Tempat-tempat ini kita berterima kasih. Wahai sepeda motor, wahai HP, mudah-mudahan engkau mengajakku ke surga. Nah, itu. Ya, terima kasih telah melayani kebutuhanku dengan penuh perasaan tentunya. Kalau dengan perasaan itu menjadi doa. Itu menjadi doa. Yang kita rasakan itu adalah doa yang sebenarnya. Jadi doa yang sebenarnya itu yang kita rasakan dalam jiwa kita, itu doa yang sebenarnya. Nah, ketika kita ada PR, rumah larat, ya marat ongku, kan itu doa. Nah, saya punya teman yang luar biasa. Kata-katanya sedikit tapi masuk ke dalam jiwa saya. Ketika ada masalah di komputer itu, dia bilang begini, tenang Pak, pasti ada solusi. Nah itu, tenang Pak, pasti ada solusi. Ternyata membuat saya lebih ringan, sehingga Allah berikan solusi. Allah berikan solusi. Jadi santai saja, hidup ini ada masalah, tapi pasti ada solusi. Karena hidup seperti roda berputar. Ada kisah katanya Abu Nawas ini ya, atau Luqman Al-Hakim itu, wallahu alam itu ya. Jadi ketika menaiki gunung yang tinggi itu tertawa. Nah, tertawa. Padahal payah. Ketika menuruni menangis. Nah itu. Kan terbalik ini, Pak ya. Ketika naik harusnya kita lelah gitu-gitu. Ya, ketika turun harusnya gembira. Ternyata terbalik. Ternyata apa kata beliau? Ketika saya menaiki gunung ini yang lelah berpayah-payah, saya punya harapan setelah naik itu turun. Jadi ketika naik itu yang dipikirkan turunnya. Ketika naik yang dipikirkan turunnya, sehingga tenang kita, senang. Ketika turun yang dipikirkan naiknya. Kita harus berhati-hati, jangan terlalu gembira dengan nikmat yang masuk, khawatir ada sesuatu yang bisa membahayakan. Tapi tenanglah dengan musibah atau masalah yang masuk, nanti Allah berikan. Ya, Allah berikan hadiah di situ, di balik itu. Dalam teorinya Ustadz Nasrullah dikatakan namanya paradox of candy. Paradox of candy. Paradox itu bertolak belakang, candy itu permen. Artinya bungkus permen dan permen itu bertolak belakang, Pak. Bungkus permen itu tidak bisa dimakan, permennya manis. Nah, coba saya buka permen ya, saya buka permen dari rumah, saya masukkan ke dalam kantong. Sampai di sini permen itu saya berikan kepada Pak Dayat. Ragu-ragu mau makan, sudah kena tangan saya macam-macam, ya, itu kan. Gitu. Tapi kalau dengan bungkusnya itu beliau mau. Nah ternyata permen itu nikmat yang Allah berikan, bungkusnya itu masalah-masalah, musibah-musibah. Jadi kadang-kadang itu Allah akan siapkan nikmat pada kita, tapi diberi bungkus, yaitu masalah-masalah. Sebagaimana Allah berikan kepada Ibunda Hajar. Jadi bungkusnya kan berat memang. Beliau harus ditinggal di lembah Bakkah yang tidak berpenghuni. Nah, itu bungkusnya. Jadi tidak berpenghuni, tidak ada makanan, ditinggal bersama putranya. Ya. Kemudian beliau mencari air dari Safa dan Marwa 7 kali. Ya. Tapi tidak menemukan air. Ternyata air itu ada di bawah kaki dari Ismail. Kan ajaib, buat apa jalan-jalan itu? Kan tidak ada gunanya sepertinya. Tapi Allah ciptakan keajaiban. Inilah perjuangan. Bungkusnya. Ya, bungkusnya. Seandainya beliau biasa saja, mungkin tidak jadi jamaah ibadah haji. Tapi karena bungkus inilah, beliau itu merasakan penderitaan yang luar biasa yang mungkin tidak bisa
dijalani orang-orang sekarang, ya. Bayangkan, itu termasuk kejahatan kan? Nabi Ibrahim jahat kepada istrinya, ditinggal di tempat yang bukan, kalau di hutan masih ada pohon, masih ada buah-buahan, ini tidak ada apa-apa. Jadi Mekah itu adalah padang batu, bukan padang pasir di Masjidil Haram. Bukan padang pasir, tapi padang batu. Batu saja, gunung itu batu. Tidak ada pohon, tidak ada makanan, tidak ada lampu, tidak ada toko, ya. Ditinggal, bayangkan kalau kita pakai logika kita, tidak mampu, sangat ajaib, sangat ajaib. Tapi itulah Allah siapkan bungkusnya dengan isinya nanti. Setelah itu Allah jadikan syariat ibadah haji, yang dari situ insya Allah Ibunda Hajar mendapatkan pahala dari setiap orang yang melakukan sa'i maupun juga segala ritual-ritual haji. Itulah Allah berikan, Allah siapkan. Oleh karena itu adik-adik yang di panti, saya terutama, ini kesempatan sekarang, ya. Yang saya tekankan itu, kalian semua itu di panti, yang di asrama harus sabar dalam ini. Ini bungkusnya masih Allah siapkan. Kalau kalian tidak mau bungkusnya, tidak nerima isinya. Jadi saya ibaratkan itu sedang mau memanah, sedang narik ke belakang, berat memang. Sedang narik berat memang, ya. Tapi kalau panah tidak ditarik, maka ketika dilepas jatuh di depannya. Kalau panah tidak ditarik, jatuhnya di depannya. Tapi kalau ditarik dengan apa? Kerja keras, pikir pagi, memasak itu. Ketika semakin kencang tarikannya, maka akan melesat semakin jauh. Ternyata anak panti sudah ada di Hongaria, ya. Anak panti sudah di Surabaya, sudah di Jakarta. Dari tarikan-tarikan itu. Maka inilah perjuangan kita, ya. Jadi kalau kalian, anak-anakku yang panti terutama, penderitaan itu nikmati. Karena itu bungkusnya. Allah siapkan permennya nanti. Saya akan bangga, ya, ketika kalian anak panti bisa mengharumkan nama Islam di negeri ini, menjadi orang-orang penting yang bisa melanjutkan kejayaan Islam di negeri ini. Jadi yang pertama tadi apa? Berterima kasih. Mari kita senang-senang berterima kasih kepada siapapun, ya. Sehingga itu akan menimbulkan keajaiban. Kalau kita biasa mengatakan terima kasih kepada siapapun, orang itu akan semakin senang kepada kita. Sehingga muncul, ya, bantuan-bantuan macam-macam yang tidak kita duga. Karena kita ini berterima kasih. Dalam bahasa agama bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada makhluk. Jangan mahal mengatakan terima kasih, walaupun kepada anak. Kan jarang kepada anak terima kasih ya nak, jarang kita itu, ya. Seolah-olah memang kita yang berjaya, ya. Padahal itu adalah Allah gerakkan anak kita untuk membantu kita. Jadi kata-kata terima kasih ini akan melunakkan hati sehingga akan muncul hubungan yang sangat baik. Itu yang pertama. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua ini adalah memaafkan. Akan muncul keajaiban. Al-Quran mengatakan, jadi balaslah keburukan dengan kebaikan, seolah-olah kalian menjadi sahabat yang sangat setia. Bayangkan orang yang bermusuhan kok tiba-tiba jadi seperti sahabat yang sangat setia. Ini kan keajaiban. Gara-gara apa? Gara-gara memaafkan. Memaafkan itu melepaskan. Tidak ada beban dalam kita. Yang pertama, siapa yang kita maafkan? Diri kita maafkan. Ya, kelemahan kita maafkan, ya. Mungkin kelalaian kita maafkan, tetapi di situ ada usaha untuk memperbaiki diri. Mungkin kebodohan kita, keteledoran kita kan tidak pintar, tidak rajin. Itu maafkan. Setelah itu ada energi untuk memperbaiki. Termasuk juga memaafkan lingkungan kita, istri kita, ya. Kalau saling memaafkan itu, saling mudah memaafkan itu cepat menyelesaikan masalah. Ketika ada masalah di rumah, ya misalnya kompor lupa tidak dimatikan, ya misalnya, sehingga meledak. Bapak marah, ini gara-gara ibu tadi lupa. Iya, tapi kan ibu lupa gara-gara tidak dibantu sama bapak. Nah, itu tidak dibantu sehingga ibu bingung ini. Bapak juga ini, wah, itu ya. Akhirnya apa? Masalah tambah. Yang meledak bukan hanya kompor, tapi rumah tangganya meledak nanti itu. Karena saling menyalahkan. Tapi kalau sini maaf bu, bapak yang salah bu. Akhirnya apa? Enggak pak, ibu yang salah loh. Begitu. Ibu yang salah, saling merasa salah, dan itu lebih cepat. Ajaib itu. Kata-kata seperti ini, saling mengaku bersalah.
Nah, ini kepada anakku mohon maaf ya bapak yang salah nak, ya, itu dan semacamnya. Ada sebuah kisah dari Ustadz Nasrullah. Ini saya sering ambil dari Ustadz Nasrullah karena ini ajaib beliau. Ajaib. Beliau itu pembantunya sering mencuri di rumahnya. Mencuri uang, mencuri apa ya di rumahnya itu. Sering kehilangan beliau. Nah, kemudian suatu ketika anaknya tanpa sengaja masuk ke kamar membantunya itu dan melihat barang-barang yang hilang di situ. Nah, itu cerita ke bapaknya. Ibunya marah, ya. Marah ini lah. Tapi bapaknya mikir, oh ini kesalahan saya. Kesalahan saya katanya, kata Ustaz Nasrullah. Kemudian dimusyawarahkan, mohon maaf Mbak, ini kesalahan saya Mbak, bukan Mbak yang salah. Gitu bilang Mbak kepada pembantunya. Apa salah Bapak? Iya, saya sibuk menasihati orang, tapi lupa menasihati Mbak. Ya. Bahwa mencuri itu dosa, apa itu saya lupa. Mohon maaf saya. Itu apa yang terjadi? Happy ending. Ya, baik, sampai sekarang itu baik walaupun sudah tidak jadi pembantunya. Tapi kalau ini dipermasalahkan oleh Ustaz Nasrullah, bisa jadi ini dendam. Kan banyak kasus pembantu membunuh anak di keluarga. Kenapa? Ada ketidakpuasan, perilaku yang tidak menyenangkan. Mungkin pembantunya salah, tapi cara menanganinya tidak baik, sehingga yang muncul adalah kebencian, dendam, dan semacamnya. Kan banyak kasusnya ini. Contoh kasus anak yang dititipkan kepada pembantu karena rewel itu diberi obat tidur, CTM. Ya tidur betul, ya tidur kan itu lama-lama jadi racun karena overdosis itu ya. Mungkin ya itu begitu. Jadi perilaku-perilaku yang kadang-kadang tidak memuaskan sehingga pembantu ini nekat dan semacamnya. Nah ini. Oleh karena itu kalau kita sering memaafkan, insya Allah yang terjadi itu keajaiban. Ya. Apalagi kita ini memang sering berbuat dosa, Pak. Allah saja maha pemaaf. Masa kita tidak memaafkan? Nah, memang sakit di hati, tapi ketika memaafkan itu, nanti beban itu akan hilang dari kita. Ya. Kalau perempuan begini, saya maafkan, tapi tidak ingin bertemu lagi. Tak terlalu ketemu boleh begitu. Nah, ini memaafkannya itu belum lepas, masih ada dendam, masih ada tidak dilepas plong. Nah, memang tidak mudah memaafkan. Ajaib memang. Coba kita perhatikan, kita ingat kan siapa yang membuli kita yang dulu, ingat kita itu. Ya. Ya. Tapi kalau kita melepaskan, insya Allah akan muncul keajaiban. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang bisa membuat keajaiban adalah mendoakan. Mendoakan. Misalnya bapak-bapak sulit membangunkan anak ketika subuh. Waduh sulit misalnya begitu. Jangan lupa doakan ketika tahajud. Anaknya tidur di belakang. Ya Allah, aku serahkan kepadamu supaya anakku ini bisa bangun. Setelah itu tengok ke belakang. Insya Allah sudah duduk. Insya Allah sudah duduk. Karena kita betul-betul kepada Allah nyambung. Karena Allah yang membangunkan itu. Ya. Ya, saya pernah mengalami kesulitan bangunkan anak itu. Borong macar anak. Mak Lia ngantos komat cegana subuh itu. Ya Allah, gimana ya Allah. Saya setelah berdoa, Pak, saya tengok. Tujuh ternyata, Pak. Tujuh. Alhamdulillah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan. Dan mendoakan orang lain itu ini merupakan doa yang luar biasa. Kita sering kalau ada jamaah haji ke Mekah, titip doa ya, doakan saya di Mekah. Itu salah apa enggak? Enggak salah, bagus karena orang yang berhaji itu insya Allah ya doanya lebih makbul. Tapi yang lebih baik lagi kita mendoakan mereka. Ya Allah selamatkanlah para jamaah haji ya Allah. Saudara saya yang berangkat selamatkanlah, terima. Itu lebih baik. Kenapa? Karena doa kita kepada orang lain itu lebih mudah Allah kabulkan. Kenapa? Karena kita dengan ikhlas mendoakan tanpa diketahui. Tanpa diketahui tapi ya, doa rahasia. Jadi doa orang mukmin kepada mukmin lain itu Allah akan lebih cepat kabulkan. Kenapa? Di situ ada hilang kesombongan, hilang kedengkian. Tidak mudah mendoakan orang lain. Apalagi kita lihat misalnya anak yang nakal, doakan. Itu lebih cepat. Nah, ketika kita mendoakan orang lain, maka doa itu akan kembali kepada kita. Jadi salah satu doa malaikat adalah ketika ada orang mendoakan orang lain, malaikat mengatakan walaka, untukmu juga. Jadi sering saya sampaikan, seandainya kita tidak sempat mendoakan diri kita, itu sudah cukup dengan mendoakan orang lain.
Karena akan kembali kepada kita. Kalau kita mendoakan diri kita, itu diri kita yang dapat. Tapi kalau mendoakan orang lain dapat, kita dapat. Nah itu. Nah, efek karambol ya, efek pantulan. Jadi banyak-banyak mendoakan. Sebab kita tidak mampu untuk mengubah orang. Tidak mampu. Hanya Allah yang mampu dengan doa-doa kita. Jadi sering-seringlah berdoa, mendoakan anak itu jangan 5 kali, lebihkan. Ya, lebihkan. Mendoakan orang tua kita, lebihkan. Jangan hanya 5 kali. Bahkan setiap kita lewat, doakan. Contoh misalnya, ya Allah, ada orang naik Pajero. Ya Allah, yang naik Pajero mudah-mudahan Engkau jaga, Engkau selamatkan. Mudah-mudahan yang naik Pajero itu Engkau muliakan ya Allah. Mungkin bulan depan kita dapat Pajero. Nah, itu. Karena terpantul. Maka sering-sering mendoakan orang, sering-sering akan terpantul, ya. Ya. Jadi tugas kita itu sekarang itu tanda petik kadang-kadang bukan bekerja, tapi berdoa. Ya. Bekerja nomor 2, berdoa nomor 1 itu ya. Jangan salah tafsir ya. Itu ya, itu. Itu yang ketiga, mendoakan. Yang keempat adalah ikhlas kita ini. Setan itu tidak akan mampu menggoda orang yang ikhlas. Maka ketika kita ikhlas, maka akan muncul keajaiban. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah silaturrahim. Nah, silaturrahim adalah pembuka pintu-pintu keajaiban. Memang dengan silaturrahim itu memanjangkan umur. Panjang umur ini bisa bertambah umurnya, betul? Bisa bertambah barokahnya. Ya. Tapi ada kata-kata bijak begini. Hidup itu bukan masalah durasi. Hidup itu bukan masalah durasi, tapi bagaimana bisa memberi arti. Nah, hidup itu bukan masalah durasi, panjang pendeknya umur bukan, tapi bagaimana bisa waktu itu bisa kita gunakan untuk memberi arti, memberi makna, memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita. Demikian yang dapat saya sampaikan karena sudah masuk adzan. Sudah adzan ini masuk ya. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak menciptakan keajaiban kepada kita, tentunya yang baik-baik, dengan cara kita betul-betul yakin kepada Allah, sering bersyukur, berterima kasih, ya, sering mendoakan, memaafkan. Itu akan mempercepat datangnya keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan kalimat subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.